Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa menghirup napas hingga hari ini. Kedua kalinya, salawat beriring salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Agung kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Dr. Renaldiki Al-Ghazali, MPSI selaku dosen pengampu, dan tak lupa pula teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan tentang materi proses penyampaian dan penerimaan informasi dakwah dari dai kepada mar'um. Baik, yang pertama yaitu persiapan dai. Jadi sebelum menyampaikan dakwah, seorang dai haruslah mempersiapkan diri dengan matang gitu. Kemudian yang pertama yaitu memperkuat ilmu agama. Jadi seorang dai sebelum menyampaikan kepada orang lain hendaklah memahami dengan baik ajaran Islam yang akan disampaikan gitu, yang termasuk pengetahuan tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang hukum Islam atau fikih gitu. Jadi supaya untuk meyakinkan orang lain ini tadi, meyakinkan mad'u ini tadi kepada kita, jadi kita harus berlandaskan kepada Al-Quran, fikih dan hadis gitu. Kemudian yang kedua yaitu niat yang ikhlas. Jadi seorang dai itu harus memiliki niat yang lurus gitu, bahwa dakwah itu dilakukan atas niat karena Allah, bukan karena keinginan, bukan karena untuk keuntungan pribadi gitu, atau untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain gitu. Kemudian yang ketiga yaitu akhlak yang baik. Jadi sebelum menyampaikan dakwah kepada orang lain, hendaknya akhlak dan tingkah laku seorang dai ini tadi haruslah menjadi teladan gitu, tidak boleh bertentangan dengan apa yang kita sampaikan gitu. Baik, yang kedua yaitu mengetahui kondisi dan karakteristik mad'u. Jadi memahami latar belakang mad'u itu sangat penting bagi seorang dai dalam proses penyampaian dakwah gitu. Yang pertama yaitu latar belakang sosial dan budaya mad'u. Jadi seorang dai haruslah peka terhadap budaya dan kebiasaan mad'u untuk memastikan bahwasanya penyampaian dakwah ini tadi sesuai dengan konteks kehidupan sosial mad'u gitu. Contohnya misal ada mad'u yang berasal dari masyarakat tradisi yang memiliki masyarakat tradisi yang memiliki budaya tertentu gitu. Jadi seorang dai ini tadi hendaknya memahami dan menghargai tradisi mereka gitu, menyesuaikan materi dengan keadaan di sana tanpa menyinggung budaya mereka gitu. Kemudian yang kedua yaitu tingkat pemahaman agama. Jadi mad'u ini tadi bisa berasal dari yang baru mengenal agama gitu, kemudian yang sudah mendalami agama. Contohnya, jadi seorang dai ini tadi haruslah menyesuaikan dengan tingkat pemahaman agama yang ada pada audiens gitu. Misal orang yang baru mu'alaf gitu kan. Jadi hendaknya seorang dai ini tadi menyampaikan materi tentang rukun iman, tentang tauhid gitu, supaya untuk mendoktrin mad'u ini tadi supaya lebih yakin terhadap Islam gitu. Kemudian yang ketiga yaitu masalah yang dihadapi. Jadi di sini masalah yang dihadapi, jadi seorang dai itu harus memahami masalah yang sedang dihadapi oleh mad'unya gitu. Jadi menyesuaikan tema ini tadi dengan masalah yang sedang terjadi di suatu tempat dia melakukan dakwah itu gitu. Yang ketiga yaitu metode penyampaian dakwah. Jadi seorang dai ini tadi perlu memilih metode yang tepat untuk menyampaikan dakwah. Yang pertama yaitu dakwah bil lisan atau ucapan. Jadi dalam menyampaikan dakwah melalui ceramah, khutbah atau diskusi secara langsung, ini disebut dengan metode komunikasi verbal. Kemudian yang kedua yaitu dakwah bil hal atau tindakan. Jadi seorang dai ini tadi memberi contoh melalui perilaku dan tindakan sehari-hari yang baik gitu, sehingga mad'u ini tadi dapat melihat langsung penerapan ajaran Islam dalam kehidupan nyata gitu. Jadi bagaimana
mad'u ini tadi bisa percaya dengan apa yang kita sampaikan apabila tingkah laku kita di kehidupan nyata itu bertentangan dengan apa yang kita sampaikan gitu. Jadi sebelum mengingatkan orang lain, hendaknya kita yang tadi juga mengamalkan apa yang akan kita sampaikan gitu. Kemudian yang ketiga yaitu dakwah bil hikmah atau kebijaksanaan. Jadi dai menggunakan pendekatan yang bijaksana gitu. Yang bijaksana di mana di sini apa? Seorang dai itu menyesuaikan dalam menyampaikan, misalkan seandainya mad'u ini tadi berasal dari kalangan yang awam terhadap ilmu agama, maka dai ini tadi harus menyampaikan dakwah ini tadi dengan apa, memberikan istilah-istilah yang sederhana gitu, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami gitu. Kemudian yang ketiga yaitu dakwah mau'izah hasanah gitu, atau nasihat yang baik. Jadi memberikan nasihat secara sopan dan santun gitu, tidak memaksakan kehendak gitu. Jadi di dalam berdakwah ini kita tidak boleh apa, ada pemaksaan gitu, seperti yang tertera dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 di mana berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dimana artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dia yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Jadi dapat kita pahami dari ayat dari firman Allah ini bahwasanya dalam menyampaikan dakwah kita tidak harus menggunakan metode yang bijaksana gitu dalam menyampaikan dakwah. Kita tidak boleh memaksakan kehendak, karena sejatinya yang memberikan hidayah itu adalah Allah. Jadi kita cuma sebagai perantara gitu. Jangankan kita, bahkan seorang Nabi Muhammad pun paman Nabi Muhammad pun beliau sering menemani Nabi Muhammad dalam berdakwah, tetapi karena Allah tidak menghendaki beliau untuk masuk Islam, maka beliau wafat dalam keadaan kafir gitu. Baik, kemudian yaitu proses penyampaian informasi. Jadi dalam tahap penyampaian, seorang dai haruslah mengemas dakwah ini tadi supaya mudah diterima oleh mad'u gitu. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Jadi seorang dai harus menyampaikan pesan dengan bahasa yang sederhana gitu, yang jelas dan sesuai dengan pemahaman mad'u gitu. Kemudian yang kedua yaitu membuat pesan menarik. Jadi seorang dai ini tadi bisa menggunakan analogi, cerita inspiratif atau pengalaman hidup untuk menarik perhatian dan mempermudah pemahaman mad'u gitu. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan ruang interaksi. Jadi penyampaian dakwah yang efektif seringkali melibatkan dialog gitu. Jadi seorang dai ini tadi harus membuka sesi untuk bertanya, berdiskusi gitu, untuk atau mengungkapkan pendapat mereka gitu. Kemudian proses penerimaan informasi dakwah oleh mad'u. Jadi yang pertama yaitu kesiapan dan kondisi mental mad'u. Jadi penerimaan dakwah oleh mad'u itu sangat dipengaruhi oleh kesiapan mental dan spiritual mereka gitu. Baik, kemudian proses penerimaan informasi dakwah oleh mad'u. Yang pertama yaitu kesiapan dan kondisi mental mad'u. Jadi biasanya penerimaan dakwah oleh mad'u itu sangat dipengaruhi oleh kesiapan mental dan spiritual mereka gitu. Yang pertama yaitu kondisi mental dan hati yang terbuka. Nah, jika mad'u ini memiliki hati yang terbuka dan semangat untuk belajar, mereka cenderung lebih mudah menerima pesan dakwah gitu. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan spiritual. Jadi mad'u yang sedang mencari jawaban atas permasalahan spiritual atau kebingungan hidup biasanya lebih tertarik untuk mendengarkan dan merenungkan dakwah yang disampaikan gitu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa proses penyampaian dan penerimaan dakwah dari dai kepada mad'u ini melibatkan interaksi yang kompleks, dengan dai bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan dengan bijaksana dan sesuai dengan kondisi mad'u. Di sisi lain, mad'u juga perlu memiliki kesiapan mental dan spiritual untuk menerima dakwah. Jadi tujuannya adalah agar pesan dakwah ini tidak hanya dipahami, tetapi juga diimplementasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Mungkin hanya itu yang dapat bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, sama-sama kita mohon ampun.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.